Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Indonesia versus Tiongkok tentunya akan menjadi match yang dinanti-nanti oleh para pendukung Garuda. Pasalnya match ini akan menjadi penentu bagi kedua belah pihak untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Kedua negara sama-sama mengincar poin penuh di pertandingan ini. 3 poin praktis akan membawa berkah tersendiri buat masing-masing negara di grup C. Di atas kertas, Indonesia punya segalanya untuk memenangkan pertandingan. Sementara itu, Tiongkok yang sedang terpuruk diterpa banyak isu yang bisa saja memecah konsentrasinya dalam laga melawan Indonesia. Lantas seperti apa peluang menang Indonesia yang secara teknis lebih siap dibanding Tiongkok yang cenderung sedang ancur-ancuran? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola dari Starting Eleven Moment. Timnas Indonesia secara mengejutkan telah berhasil mendahului Tiongkok untuk sampai di Stadion Qingdao. Perlu diketahui mendahului sang tuan rumah adalah strategi yang cukup cermat dari Indonesia. Dengan waktu yang lebih cepat untuk sampai di Qingdao, Indonesia memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan persiapan. Pelatih Sintayong mengatakan bahwa sesi latihan perdana yang digelar di Qingdao berfokus pada pemulihan kondisi pemain. Sebagaimana dikutip dari laman web resmi PSSI, STY menfokuskan hari pertama untuk adaptasi iklim dan cuaca. Jordi Amat dan Sandy Walsh terkonfirmasi tidak dalam kondisi prima, namun STY memperkirakan keduanya akan pulih secepatnya. Latihan perdana Indonesia kali ini dilakukan langsung di Stadion Qingdao Tiantai pada Sabtu 12 Oktober pagi. STY membagi skuad timnas Indonesia menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang kemarin bermain melawan Bahrain, mereka berlatih di gym. Sementara kelompok kedua adalah mereka yang kemarin tidak bermain. Kelompok kedua berlatih normal di lapangan. Terlepas dari kejadian mengecewakan pada match sebelumnya, para pemain tampak antusias menjalani sesi latihan kali ini. Pasukan Garuda sekarang sudah mengikhlaskan hasil imbang melawan Bahrain kemarin. Ini menjadi awal bagus karena pemain bisa lebih fokus pada match di depan dan bukannya berlarut-larut dalam emosi. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang sedang dalam performa impresif, Tiongkok justru sedang dalam keterpurukan. Penampilannya di grup C kualifikasi Piala Dunia kali ini terbilang sangat buruk. Sebab dalam 3 awal fase saja, Dragon Team harus menelan kekalahan yang menyedihkan. Tiongkok menjadi bulan-bulanan di grup C yang notabene berisikan jawara-jawara Asia. Di laga terbarunya melawan Australia, timnas Tiongkok harus rela dibungkam pasukan Socceroos. Laga yang digelar di Adelaide pada Kamis 10 Oktober 2024 itu tuntas dengan kemenangan 3-1 Australia. Tiongkok pulang tanpa menggondol satupun poin setelah sebelumnya juga dihajar Jepang dan Arab Saudi. Salah satu penyebab kemunduran Tiongkok ancur-ancuran diperkirakan adalah karena faktor pertahanan yang berantakan. Terbukti, 3 match yang sudah mereka mainkan, Tiongkok kebobolan sebanyak 12 kali. Artinya, rata-rata gawang tim besutan Branko Ivankovic koyak sebanyak 4 kali per laga. Yang paling memalukan lagi adalah ketika mereka bertamu melawan Jepang. Di Saitama Stadium, Tiongkok dibordir habis-habisan oleh Samurai Biru dengan hasil akhir 7-0. Seakan belum cukup dengan deretan prestasi buruk yang dihasilkan, skuad Tiongkok masih harus dipaksa menerima kenyataan pahit. 2 pemain andalan mereka, Wule dan Allen, dibekap cedera jelang laga melawan Indonesia. Kendati mereka rencananya akan tetap memainkan keduanya meskipun ada kemungkinan tidak bisa tampil maksimal. Menurut media Tiongkok Sohut, Tiongkok cukup ngotot untuk tetap memainkan Wule dalam pertandingan melawan Indonesia. Striker bengis andalan Tiongkok itu bahkan sampai diberikan 2 suntikan obat untuk mengatasi cederanya. Wule menerima perawatan suntikan terakhir di rumah sakit Shanghai pada tanggal 13 pagi sebelum kembali ke tim. Dia kemudian meninggalkan Shanghai pada tanggal 13 siang dan terbang ke Qingdao untuk melapor. Tulis Sohut.
Kekalahan beruntun timnas Tiongkok tentunya tidak akan menghasilkan senyuman manis bagi para pendukungnya. Sebaliknya, kekesalan dan amarahlah yang akan menimpa skuad asuhan Ivankov itu. Tidak hanya dari para pendukung, kemarahan ternyata juga bergejolak di antara para pemainnya sendiri. Kekecewaan dan kemarahan mereka tidak lain dialamatkan pada Ivankov sendiri selaku pelatih. Ivankov selaku manajer yang bertanggung jawab atas Tiongkok dilempari dengan cacian dan mangkian, baik dari supporter maupun dari anak asuhnya sendiri. Sejumlah pemain Tiongkok seringkali mempertanyakan kapasitasnya. Menurut mereka, Ivankov sering salah dalam mengambil keputusan, terutama dalam masalah pergantian pemain. Karenanya, banyak anak asuh Ivankov tidak menaruh rasa hormat kepadanya. Lebih menyedihkannya lagi, ia bahkan terancam dipecat jika gagal menundukkan Garuda di match ketiga grup C mendatang. Media Tiongkok Sohu mengklaim jabatan Ivankov menjadi taruhan dalam pertandingan Tiongkok melawan Indonesia. Sohu mewartakan kalau tekanan yang diterima Ivankov begitu berat, bahkan belum pernah ia dapat sebelumnya. Ivankov tahu kalau jabatannya dipertaruhkan, untuk itu ia bertekad menang kalau perlu dengan skor mencolok sekalian. Dari serangkaian kekacauan yang terjadi di dalam skuad Tiongkok, Indonesia mendapatkan banyak keunggulan. Konflik internal sekaligus tumbangnya dua pemain andalan akibat cedera adalah kesempatan emas bagi sang Garuda untuk membentangkan sayapnya di negeri tirai bambu. Kedua negara ini sebenarnya sama-sama belum pernah meraih kemenangan di grup C. Bedanya, jika Tiongkok selalu kalah, Indonesia selalu imbang. Kendati demikian, Indonesia tidak boleh sombong dan menganggap remeh. Jika kita menengok kembali sejarah antara Tiongkok melawan Indonesia, harus diakui bahwa Tiongkok adalah lawan yang cukup tangguh. Pasalnya 17 bentrokan antara keduanya di seluruh kompetisi, total 11 kali sang Garuda berhasil ditumbangkan. Bahkan, Indonesia sudah tidak pernah menang melawan Tiongkok sejak kemenangan terakhir pada tahun 1987 silam. Jika menengok sejarah, Tiongkok sudah berkali-kali membungkam timnas Indonesia dengan kekalahan. Ini mengisyaratkan kepada para pemain untuk tidak lengah selama pertandingan berlangsung. Belajar dari kegagalan atas Bahrain, kemarin juga Indonesia harus bermain lebih ganas, supaya bisa menuntaskan laga lebih cepat. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin kejadian seperti kemarin bisa terulang kembali. Kendati unggul secara head-to-head, dapat dipahami pula bahwa Tiongkok dan Indonesia sudah jauh bertransformasi. Tiongkok kini menjadi pesakitan dengan catatan nir menang dan selalu kalah di grup C. Sementara Indonesia walaupun belum juga menuai kemenangan, pasukan Sintayong yang dipandang sebagai salah satu tim dengan prospek paling menjanjikan di benua kuning saat ini. Football Lovers, itulah dia ulasan mengenai strategi dan peluang Indonesia melawan Tiongkok. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah dengan kondisi sekarang Indonesia sanggup menggiring Tiongkok menuju kekalahan? Atau malahan Indonesia sendiri yang bakal tumbang dan memberi kesempatan The Dragons Team untuk bangkit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.